Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatidzah yang dimuliakan Allah, saudara-saudara sekalian, mahasiswa, mahasiswi STEM Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, sore ini bisa bertemu muka, berjabat hati untuk satu acara bedah buku yang saya tulis setahun yang lalu. Jadi ini memang sudah 1 tahun karena memang pandemi, kemudian berhenti untuk membahas di berbagai tempat. Maka sore ini bersyukur kita bisa berjumpa untuk bedah buku ini. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti sunnahnya, kita menjadikan dia sebagai qudwah kita. Saudara sekalian, saya dari gedung ini dulu keluar tahun 1988. Jadi saya alumni 88 dari pondok ini tahun 88. Ada yang sudah lahir? Oh belum. Tahun 88 ini namanya dulu Darul apa ya? Darul lupa saya. Darul Ribat situ, itu Darul Ribat. Ini Darul lupa sih. Darul Ihsan. Nah, kalau bagian Kismul Matbah. Jadi kalau malam-malam temannya muhadharah ngelundung tong minyak dari selatan, gelundung terus diopai maem sama Kumul Matbah. Baik, saudara sekalian, jadi begini, ini satu buku sebenarnya ini bukan buku murni. Maksud saya bahwa ini kumpulan tulisan lepas mensikapi berbagai peristiwa yang mutakhir saat saya tulis, sehingga kalau nanti Anda baca itu tidak harus urut dari bab pertama sampai akhir, dibaca bab berapapun itu bisa, karena memang ini tulisan-tulisan lepas yang muaranya adalah persoalan al-ahwal asyakhsiyah, hukum keluarga. Nah, begini saudara sekalian, ini agak melebar, tapi ada pentingnya saya sampaikan begini. Ada satu analisa kenapa FPI ya, itu dimusuhi oleh kalangan tertentu. Ternyata itu karena ini analisa dalam kalam, lembar kalam di Harian Republika ya, bahwa karena kelompok ini, teman-teman FPI itu selalu urusan moral. Ketika ada penyelewengan moral, mungkin lokalisasi, mungkin perjudian, mungkin minum-minuman keras, mungkin kafe yang untuk esek-esek dan sebagainya, mereka bergerak. Bergerak apa? Bergerak pertama biasanya itu prosedural, lapor kepada yang aparat. Aparat tidak bergerak, baru mereka bergerak. Nah, biasanya begitu. Nah, jadi karena menjaga moralitas umat itu, ternyata musuhnya banyak. Kaum liberal, kaum yang mereka itu inginnya bebas, sebebas-bebasnya urusan moralitas, mereka menentangnya dengan berbagai cara. Nah, maka di sini saudara sekalian, kaum seperti itu mereka juga bergerak di dunia akademik, liberalisasi dalam wacana pemikiran, kemudian merangsek kepada konstitusi, kepada hukum. Kalau hanya wacana itu ya itu hanya main diskusi, tapi mereka merangsek kepada fasilitas konstitusi, undang-undang. Dan di sini maka suatu saat
Jadi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu kan salah satunya yang menarik itu pasal yang terkait dengan ini itu sangat-sangat saya katakan memberikan peluang syariah Islam itu ditegakkan. Karena apa? Ya karena bahwa perkawinan itu sah ya dalam ini ya dianggap sah ketika itu menurut agama dan kepercayaannya itu dianggap sah. Artinya keabsahan perkawinan itu dikembalikan kepada syariah agama masing-masing. Yang Islam, syariah Islam, yang Hindu ya mereka, yang Nasrani ya mereka, yang Konghucu ya sesuai dengan hukum mereka sendiri-sendiri. Itulah asas perkawinan. Jadi dalam halaman 21 yang ada yang memegang ya, yang memegang tentang liberalisasi perkawinan ya. Jadi wacana diskusi dalam pemikiran kemudian ingin merangsek kepada undang-undang. Ini yang berbahaya kan ini. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1, undang-undang ini berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Itu artinya apa? Bahwa syariah munakahat, hukum perkawinan kita di negara kita itu dikembalikan kepada syariah Islam kalau memang kita kaum muslimin. Itu dilindungi undang-undang. Jadi mana hukum munakahat itu kemudian oleh para ulama dikompilasikan menjadi KHI, kompilasi hukum Islam tentang perkawinan, perceraian, hadonah, warisan. Itu dalam kompilasi hukum Islam. Nah ternyata pasal inilah akidahnya pernikahan. Mereka ingin berusaha bagaimana ini dibolduser. Maka pada tahun 2004 mereka membuat yang namanya legal draft. Jadi untuk merubah perundang-undangan ini. Karena apa? Karena mereka menganggap ini masalah ini menjadi besar bagi mereka. Karena apa? Karena moralitas dijaga oleh negara. Maka kemudian mereka berusaha membolduser, merubah undang-undang ini dengan dirubah dengan satu kalimat. Draftnya sudah muncul, itu hampir sudah mau masuk di DPR. Karena sistem perundang-undangan kan, jadi undang-undang itu kan nanti yang mengesahkan DPR, maka DPR itu namanya legislator. Nah, kemudian yang dibongkar itu adalah pasal 1 ayat 1 tadi. Dengan apa? Pada pasal 2 disebutkan perkawinan adalah kontrak berdasarkan kesepakatan bersama antara dua pihak. Ini pasal draft mereka pada tahun 2004 ya. Pada halaman 22. Ini saya tulis di sini ya. Jadi mereka menganggap perkawinan itu adalah kontrak berdasarkan kesepakatan bersama antara dua pihak. Jadi tidak ada nilai agama. Kontrak seperti Anda kontrak kos, seperti Anda jual beli, seperti Anda ya pokoknya kesepakatan dua belah pihak. Dua belah pihak itu tidak mesti laki perempuan. Jadi dua belah pihak itu bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ini draft mereka. Maka kemudian ternyata Allah masih melindungi kaum muslimin. Saat itu Majelis Ulama Indonesia itu keras sekali dalam memprotes draft ini. Bahkan Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Kiai Haji Mustafa Ali Mustafa Yaakob, ketika diwawancarai majalah Tempo dia mengatakan ini undang-undang iblis kalau begini. Dia sampai begitu komentarnya. Maka akhirnya draft ini gagal. Nah, gagal masuk di legislasi di DPR. Padahal mereka sudah siap itu, sudah siap untuk memasukkan ini ke DPR. Kalau masuk ke DPR menjadi undang-undang, wow, hancur-hancuran itu moralitas keluarga. Karena apa? Ya karena memang mereka bukan hanya wacana, tetapi masuk kepada legislasi. Ternyata usaha mereka tidak berhenti. Tahun 2018, nah, tahun 2018 momentumnya adalah Hari Kartini. Saat itu kelompok feminis ini, kelompok liberal, kaum liberal ini, mereka menemui Pak Jokowi di Istana Bogor,
dibunuh. Untuk apa? Supaya Jokowi mengeluarkan perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang, perpu, ya, perpu undang-undang perkawinan. Saya saat itu nulis di koran Republika, ya, perpu perkawinan. Nah, ternyata saat itu momentumnya kebetulan banyak pernikahan dini, ya, pernikahan dini. Jadi anak-anak pada nikah itu, maka mereka inginnya seperti itu, supaya dengan alasan banyak pernikahan dini supaya usia pernikahan dinaikkan. Tetapi ternyata itu modus, ya, bukan hanya usia nikah, tapi hal-hal yang pasal-pasal yang itu liberal masuk juga. Saya nulis di Republika saat itu menjadi heboh, ya, yaitu perpu perkawinan. Perpu itu kan dibuat dalam keadaan genting sehingga tidak perlu pakai DPR. Jadi langsung presiden membuat menetapkan, udah mengganti undang-undang. Nah, ini tidak ada angin, tidak ada hujan, kok ada perpu perkawinan. Nah, mungkin Pak Presiden dibisiki oleh orang-orang sekitarnya, mungkin dugaan saya begitu, Pak Presiden, karena saat itu dalam koran Republika sudah mengatakan Presiden setuju mengeluarkan perpu. Tapi kan saat itu mau pilpres, mungkin pembisiknya Pak Jokowi, kalau sampean mengeluarkan perpu, kaum muslimin akan balik badan, para kiai akan balik badan, tidak mendukung. Ngepen akhirnya, nggak jadi, nggak keluar, ya, perpu nggak keluar. Nah, jadi padahal itu sudah setuju, Jokowi sudah setuju mengeluarkan perpu perkawinan 2018 April, saya masih ingat itu. Nah, kemudian di sini bahkan tulisan di Republika itu saya masukkan di sini, nanti ada tulisan perpu perkawinan di situ, ya. Nah, kemudian usaha mereka secara akademik ternyata didukung lagi oleh kelompok-kelompok seperti itu. Yang terakhir yaitu pada setahun yang lalu ketika seorang dosen IAIN Surakarta menulis disertasi tentang milkul yamin. Nah, ini idenya terus berjalan. Ide liberalisasi hukum keluarga itu terus berjalan. Apa tuh milkul yamin? Nah, milkul yamin. Milkul yamin itu adalah budak perempuan. Kalian kan banyak yang hafidh-hafidho. Ada 3 ayat yang terkait dengan milkul yamin ini, tentang budak perempuan. Memang dalam ajaran Islam itu kan boleh seorang tuan yang dia punya budak perempuan boleh dikumpuli tanpa akad nikah. Ya, begitu kan fikihnya. Dalam surat Al-Mu'minun umpamanya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lah salah satunya kan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi kecuali kepada istri-istrinya atau malakat aymanuhum, budak-budak perempuan yang mereka miliki itu boleh dikumpuli tanpa akad nikah. Kok begitu? Iya, memang begitu hukum fikihnya. Rasulullah sendiri itu punya budak perempuan. Siapa namanya? Ada yang tahu? Nah, Maria Qibtiyah. Di akhir-akhir penghujung dakwah beliau itu kan kirim surat kepada penguasa-penguasa negeri, ya, termasuk penguasa Mesir. Saat itu penguasa Mesir kan inti surat-surat Rasulullah kan dakwah aslim taslam kan gitu, supaya masuk Islam. Tetapi ada yang menentang secara frontal, ada yang tidak masuk Islam tetapi memberikan hadiah, yaitu Raja Mesir Mukaukis. Dia itu memberikan hadiah kepada utusan Rasulullah yang membawa surat itu. Tapi hadiahnya apa? Hadiahnya budak perempuan 2, Sirin dan Maria Qibtiyah. Nah, Maria Qibtiyah itu diambil Rasulullah, Sirin itu diberikan Rasulullah kepada seorang sahabat. Nah, karena ini budak perempuan, ya Rasulullah mengumpulinya karena memang halal gitu loh. Tetapi tempat tinggalnya tidak di lingkungan azwajur Rasulullah, di lingkungan Masjid Nabawi. Di mana? Dia agak jauh dari situ karena memang itu bukan istrinya tetapi budak perempuannya. Cuma istimewanya Maria Qibtiyah itu
melahirkan anak yang namanya siapa? Ibrahim. Nah, Ibrahim, dan nanti Ibrahim itu ketika masih balita, beliau itu meninggal. Saat itu terjadi gerhana matahari, kan gitu ya. Itu adalah anak Rasulullah dari Maria Kiptiah itu. Nah, seorang budak perempuan ketika sudah melahirkan anak tuannya, bukan namanya bukan lagi budak, tapi apa? Istilahnya ummul walad. Nah, ummul walad. Nanti ketika sang tuan itu wafat, otomatis dia merdeka. Itu memang hukum perbudakan begitu. Auma malakat aymanuhum. Jadi begini, milkul yamin, budak perempuan itu memang boleh dikumpuli. Tetapi hari ini itu kan tidak ada budak. Tidak ada budak. Perbudakan sudah disepakati oleh konsensus dunia, tidak ada lagi perbudakan. Maka tidak ada milkul yamin, itu tidak ada. Oleh Sahrur, nah ini oleh Sahrur, bahwa milkul yamin yang aslinya artinya itu adalah budak perempuan dimaknai menurut dia. Siapa itu? Budak. Milkul yamin itu budak, tidak ada lagi budak. Karena tidak ada lagi budak, maka milkul yamin adalah partner hubungan seksual. Nah, ini logikanya di bawah situ. Karena hari ini tidak ada ayat, kan masih ayat kan tidak pernah diamandemen. Ayat tentang budak nggak ada amandemen. Ya begitu Al-Quran. Sampean menghafal 30 juz tanpa ayat yang ada milkul yamin, yo nggak komplit. Kan gitu. Ayatnya masih ada. Tapi menurut Sahrur, karena ini ayatnya masih ada, maka harus diterjemah ulang. Apa? Budak itu milkul yamin bukan lagi budak, karena hari ini tidak ada budak. Lihat siapa? Mereka adalah partner hubungan seksual. Lihat siapa mereka? Ya siapa saja. Nah, di sini nih, siapa saja. Yang penting bukan anaknya, bukan saudaranya, bukan istrinya orang. Siapa? Ya siapa saja yang mau. Orang-orang di jalan atau di lapangan atau di mana. Nah, inilah yang menjadi bukan istihad. Ini nah, istihad kan ulama. Sahrul itu bukan ulama. Sahrul itu insinyur. Ya, insinyur konstruksi. Ya, tapi dia menulis tentang agama banyak, dan itu menjadi banyak rujukan kaum liberal. Nah, milkul yamin inilah yang kemudian menjadi tadi hubungan partner seksual. Dan itu, nah ternyata ketika pikiran Sahrul dijadikan disertasi oleh dosen IAIN Solo tadi, itu 100% setuju nah, dengan pemikiran itu. Dan dia rekomendasinya apa? Rekomendasinya supaya dimasukkan dalam perundang-undangan. Ini fatal banget. Jadi rekomendasi disertasi itu katanya disertasi kan barang ilmiah. Ilmiah. Tetapi ya dari sisi moralitas itu menghancurkan moralitas. Coba ini saat silakan dibuka halaman 3. Ini saya kutipkan persis kesimpulan disertasi beliau. Alinea pertama itu kesimpulan dia. Nah, menghalalkan di sini halaman 3 ya, yang bawah. Ini alinea pertama itu hasil risetnya, kesimpulannya ini. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep milkul yamin Muhammad Sahrur merupakan sebuah teori baru yang dapat dijadikan sebagai justifikasi terhadap keabsahan hubungan seksual non-marital. Dengan teori ini, maka hubungan seksual non-marital adalah sah menurut syariah sebagaimana sahnya hubungan seksual marital. Dengan demikian, konsep ini menawarkan akses hubungan seksual yang lebih luas dibanding konsep milkul yamin tradisionalis. Kesimpulan ini bahwa milkul yamin itu partner seksual, hubungan seksual non-marital. Non-marital itu apa? Apa? Non-marital itu, marit itu kan nikah. Non-marital berarti orang nikah, itu loh maksudnya. Jadi hubungan seksual tanpa nikah itu sesuai dengan syariah. Menurut dia, ini koplak loh. Ngeri no. Ini kesimpulan dari disertasi itu.
Maka kan menjadi heboh luar biasa saat itu. Dan saya menulis ini viral nih tulisan ini saat itu. Jadi makanya terus saya jadikan judul buku karena saat itu viral. Ya, viral kemana-mana. Nah, jadi bahkan ya dia itu tanpa kritik sama sekali. Tanpa kritik, jadi mendukung 100% pikiran Syahrul tentang milkul yamin, bahwa milkul yamin itu yang sesuai dengan Syahrul itu bahwa dia itu setuju 100% tanpa kritik. Bahkan kemudian rekomendasinya juga begitu. Nah, rekomendasinya ini dalam halaman jadi beliau itu tanpa kritik tentang pikiran-pikiran Syahrul itu. Padahal mestinya mengkaji sebuah pemikiran itu ya dengan kritik. Sebenarnya ini bukan hal baru. Pikiran Syahrul itu sudah banyak, zaman saya kuliah itu sudah banyak dibahas oleh para mahasiswa, jadi skripsi, jadi tesis, jadi itu sudah banyak. Tapi rata-rata mengkritik, ya. Jadi dikaji terus dikritik. Nah, tapi ternyata untuk si Abdul Aziz itu tanpa kritik sama sekali. Bahkan kritiknya itu cuman malah begini, sayang itu kok hanya untuk yang laki-laki. Iya. Jadi kenapa hanya yang laki-laki? Buat perempuan ya boleh seperti itu. Wah, itu tambah murah kan? Artinya apa, saudara sekalian? Liberalisasi hukum pernikahan itu secara wacana itu merangsek kepada para mahasiswa, pada kaum muslimin. Dan setelah itu kemudian di Solo ini banyak sekali beberapa kelompok untuk mendiskusikan, menseminarkan di hotel-hotel berbintang dengan gratis, dengan itu. Dan pertanyaan besarnya, siapa yang biayai kira-kira seperti itu? Sekarang di antara taruhlah ada 100 peserta. Terus kemudian ada 5 orang saja setuju. Lah kan terus langsung ngamar kayak gitu. Kenapa? Ya karena setuju. Orang itu kalau setuju dengan pemikiran, itu kan akan praktek. Nah, disinilah saat itu luar biasa hari-hari itu tentang ajakan untuk diskusi masalah ini. Lalu barang jelas sesuatu yang haram, kenapa dijadikan rujukan gitu. Maka di sini, saudara sekalian, judul buku ini menghalalkan zina adalah sama dengan murtad. Kalau orang berzina karena nafsu itu dosa besar. Menurut Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair itu termasuk dosa besar. Tetapi orang berzina karena menganggap berzina itu halal, nah dia bukan hanya dosa, tapi dia telah keluar dari Islam, dia telah murtad. Begitulah para ulama sepakat begitu. Jadi orang tidak puasa karena malas itu dosa. Karena apa? Ya dia tidak mengerjakan kewajiban puasa. Orang tidak sholat karena malas itu dosa. Tapi orang tidak sholat karena mengatakan kelas saya itu sudah makrifat, tidak perlu lagi sholat, maka dia bukan hanya dosa, tapi telah kharaja minal Islam, dia telah murtad. Sama tadi, orang berzina itu karena dia nafsu itu dosa, tetapi ketika dia mengatakan ini halal, ini sesuai syariah, dia bukan hanya dosa besar, tapi telah murtad. Itulah yang dikatakan Said Sabiq, itulah yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili, itulah yang dikatakan oleh para ulama-ulama dahulu yang mengatakan seperti itu. Karena masyhur minal Islam, kalau zina itu adalah dosa. Nah, dan itu ajaran dari Islam yang memang sudah paten gitu. Nah, saudara sekalian, maka di sini bab pertama itu tentang liberalisasi hukum nikah. Ya, bab pertama itu tentang liberalisasi. Bagaimana upaya-upaya kaum liberal untuk mendekonstruksi istilahnya,
Mendekonstruksi itu artinya membubarkan hukum-hukum syariah tentang keluarga. Mereka berusaha bagaimana keluarga itu bisa bebas termasuk hubungan seksual itu. Mereka maunya begitu. Maka saudara sekalian, di sini banyak hal yang terkait dengan hukum perkawinan, ya. Hukum perkawinan itu mereka ingin supaya ini menjadi liberal, ya. Maka pendukungnya banyak juga, aktivis perempuan, kaum gay, kaum lesbi, kaum itu mereka banyak sekali yang berusaha membiayai mungkin pokoknya mengendorse, mendukung upaya-upaya seperti itu. Oleh karenanya di sini saya sampaikan kepada Anda semua, sekali lagi tulisan ini tulisan-tulisan berserak sebenarnya. Nah, kemudian saya kelompok-kelompokkan, ada yang tentang liberalisasi, ada yang serba-serbi nikah, ada yang tentang bahkan KUA, terkait dengan KUA karena saya memang penghulu. Jadi kalau Anda nanti mau nikah gratis sama saya. Iya. Kalau mau nikah gratis sama saya. Saya sudah 20 tahun jadi penghulu, jadi tekliwere orang nikah, ngerti ya? Yang masna, yang sulasa, warubah. Ya, jadi sekitar keluarga memang. Jadi saya menulis tentang seputar keluarga ini. Kemudian memang saya katakan buku ini berserak mensikapi tema-tema aktual. Maka ada salah satu juga fenomena menarik, ya, saat Ahok, ya, Ahok mau nikah dengan seorang polwan. Ini saya tulis tuh 2 kali. Ahok. Saat itu saya nulisnya agak provokatif. Ahok masuk Islam dalam kurung insya Allah. Ya. Kenapa saya insya Allah ya husnudzon gitu loh awalnya. Karena apa? Karena tadi kan saya katakan hukum Islam itu, ya, hukum perkawinan ya di Indonesia itu, perkawinan itu sah apabila menurut agama dan kepercayaannya sah. Kepercayaan agama Islam itu melarang nikah beda agama. Bukan hanya kita, orang Nasrani pun itu nggak boleh kitab mereka. Nah, ini halaman 67 ya, 67 yang bawa buku. Saya tulis ini, nikah beda agama. Ya. Jadi bukan hanya kalau Islam kan jelas. Wala tanqul musyrikati hatta yu'minna wal amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tanqul musyrikina hatta yu'minu wal abdu mu'minun khairum musyriki walau a'jabakum. Kan gitu dalam Islam. Ternyata agama mereka juga melarang. Halaman 68, ini kitab ulangan 734. Ini ayatnya, ayat Injil nih, saya tulis nih. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Kemudian dikuatkan oleh 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi kita ini orang gelap, saudara. Jadi bukan hanya kita yang dilarang untuk menikah dengan kaum Nasrani selain dan agama lain, mereka juga nggak boleh menikah dengan kita. Maka Ahok pun saat itu tidak mungkin menikah dengan Mbak Polwan itu, karena Mbak Polwan itu kan dia muslimah. Nah, maka satu-satunya cara ya harus seagama. Bayanganku saat itu, yo paling nggak untuk nikah Ahok masuk Islam kan gitu. Tapi ternyata kebalik, Mbak Polwan yang ikut Ahok. Ya udahlah, ya. Artinya apa? Ya memang harus satu agama, nggak bisa beda agama.
itu dilindungi undang-undang. Jadi undang-undang kita itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi kalau tidak sesuai dengan agama masing-masing, ya kan nggak jalan, ya nggak akan jalan. Jadi inilah pernikahan beda agama. Sekarang karena kan orang sekarang itu mobilitasnya luar biasa. Gadis-gadis sekarang, remaja-remaja sekarang itu nikah bukan hanya dengan tetangga kabupaten, enggak. Nikah itu sekarang karena mobilitasnya tinggi, bukan hanya dengan orang Jakarta, Bandung, tapi nikah dengan orang Jepang, nikah dengan orang Taiwan, dengan orang Hong Kong. Pernah saya menikahkan dengan orang Cekoslovakia. Wih, di peta yang nanti saya nggak ngerti. Ada lagi unik. Jadi dia penduduk Finlandia, tapi paspornya Irak. Menarik loh. Sak dedes kok bisa ini KTP Finlandia kok paspornya Irak. Oh ternyata ketika Arab Spring terjadi, jadi gegeran Timur Tengah, perang di Timur Tengah, itu orang-orang itu mengungsi. Salah satu sebagiannya ada sampai ke Finlandia. Nah dia di Finlandia menjadi penduduk Finlandia, tetapi dia dulu keluarnya paspor itu lewat paspor Irak, makanya masih megang paspor Irak. Jadi ya kalau Irak kan ya Muslim lah. Tapi kalau orang nikah dengan Taiwan, dengan Hong Kong, yang itu dia ya Islam yang enggak, apalagi khitan yang enggak, Bismillah enggak ngerti, ya ngerti. Itu kan enggak boleh, ya enggak boleh. Jadi saudara sekalian, kita ini mobilitas masyarakat sudah sangat-sangat tinggi sehingga pernikahan beda agama itu sering sekali memaksa sebagian orang untuk pura-pura masuk Islam. Nah, pura-pura masuk Islam untuk memproses pernikahan. Habis itu balik lagi ke agama mereka. Ini sering terjadi, sangat-sangat sering. Ya syukurlah kalau itu kemudian masuk Islam terus menjadi istiqomah. Tapi, banyak yang balik ke agama mereka dan itu menjadi berbahaya. Dan masih banyak lagi ini ya tulisan-tulisan lepas yang ini terkait dengan momentum aktual seputar keluarga. Oleh karenanya ya nanti silakan Anda kaji untuk ya ini insya Allah tulisan renyah lah, tidak harus mengernyitkan dahi seperti Anda menghafal apa gitu. Ini bisa untuk santai. Kalau sudah capek main HP bisa dibaca. Ya. Dan menginspirasi Anda untuk menulis, ya. Menginspirasi Anda untuk menulis. Tulislah. Saya menulis itu juga dulu berkat dari majalah Pondok juga. Dulu ada Al-Qalam di sini terbit buletin apa ya? Majalah kecil. Nah, saya beberapa nulis. Ternyata hobi nulis itu asik nulis. Nah, artinya apa? Anda bisa menginspirasi untuk latihan menulis, kemudian menjadi seorang penulis. Karena apa? Menulis itu asik, ya. Anda menulis itu otomatis nanti akan Anda banyak baca. Ya. Ada sebuah ini, ya pernyataan seorang, ya yang saya kutip di sini ya, yang saya kutip dari Stephen King ini ya. If you don't have time to read, you don't have the time or tool to write. Simple as that. Jadi kalau Anda itu tidak pernah baca, maka Anda tidak mungkin pernah bisa menulis. Ini. Jadi saya akan mengompori Anda untuk menulis. Anda tulislah. Nulis itu gampang, ya. Tulislah apa yang kau lihat. Itu aja. Yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan. Kemudian diperkaya dengan dia apa? Kalau umpamanya ada tabrakan, jeder, ditabrakan antara kendaraan apa dan apa, siapa dengan siapa, terus korbannya bagaimana. Terus Anda bisa cari yang lebih kaya lagi. Yang ini ternyata patah kakinya, dibawa ke dokter apa dan lain sebagainya. Itu melihat sesuatu terus ditulis, itu menginspirasi, akhirnya nanti akan menulis terus dan tulis dan tulis. Ketika Anda sudah lihai menulis, ilmu
10.000 jam terbang, insya Allah menulis itu sangat-sangat lihai, sangat gampang. Saya kemarin nulis novel 230 halaman, jangan 2 bulan selesai. Ya, jadi dipaksa ternyata menulis fikih ya ini. Jadi saya membuat menulis fikih dalam bentuk novel. Ini novel fikih haji. Itu 2 bulan selesai karena dipreser harus jadi memang. Itu menarik ternyata. Menulis novel itu menjadi kita kan kayak sutradara. Ini orang mau kita matikan atau kita hidupkan, kita ketemukan dengan siapa, kita dipuja-puja atau dijatuhkan. Itu asik sekali. Maka Anda coba menulislah, nanti Anda akan banyak baca. Karena teori menulis itu sederhana tadi. Seperti busa ya. Busa kalau tidak ada airnya, diperes-peres sampai ininya sakit tangan, ya tidak akan keluar airnya. Karena apa? Kering. Tapi ketika busa itu ada, habis dicelupkan air, maka ditarik itu aja menetes. Tes. Sama, menulis juga begitu. Ketika Anda tak ada isinya di sini, ya, di sini nggak ada isinya karena nggak pernah baca, jarang-jarang baca. Mau nulis, waduh, 1 kalimat aja pusing ini. Iya, ya kenapa? Ini tak ada isi, tak ada isinya ini. Makanya ini Bapak dosen ini jangan memerintahkan mahasiswa membaca. Perintah nulis, nanti otomatis dia akan baca. Ya. Karena apa? Kalau tak baca nggak mungkin bisa nulis gitu. Makanya nih mumpung masih muda, nulislah. Ya, tulislah. Hari ini media untuk menulis itu luar biasa gampangnya. Bisa dengan gadget Anda, bisa dengan laptop Anda. Kalau setiap hari bisa nulis 1 peristiwa, terus dibumbui dengan rujukan-rujukan syariah, itu asik sekali. Dan Anda nanti akan bukan ingin terkenal enggak, tapi bisa menjadi jalan hidup sebagai penulis. Dan penulis itu menjadikan orang itu eksis gitu. Ya. Saya kemarin ya ini kan usung debat bupati nih. Saya dipanggil di telepon KPU. Pak, Bapak menjadi panelis debat bupati. Loh, panelis. Ya memang aku iso apa? Pokoknya bisa kan. Ya, ada 5 panelis. Yang 4 itu dari kampus, dosen, dokter. Nah, sing 1 penghulu. Karena tadi dia ternyata si KPU itu sering baca tulisan saya di Facebook. Ya nulis tentang apa aja yang setiap hari tak tulis itu aja. Pokoknya udahlah ya. Akhirnya apa? Oh, ternyata tanpa kita sadari tulisan dibaca orang, terus tadi di-endorse orang dan bisa macam-macam lah jadinya. Maka ya ini kalau masalah isi itu sekitar keluarga, tapi saya ingin inspirasi Anda untuk menulis dan menulis. Apalagi mahasiswa. Jangan pernah copy paste dari internet. Itu dosa besar. Iya, dosa besar bagi mahasiswa loh ya. Karena apa? Itu menipu. Iya, menipu. Anda nggak bisa apa-apa, di copy paste. Wah, jangan. Tulislah sak pola-pola, sak rupa-rupanya. Kalau nulis sendiri, insya Allah lebih bagus. Ya, gitu. Makanya ya ini. Saya ingin lebih kepada, karena ini pesertanya kebanyakan mahasiswa, ya, menulislah. Insya Allah nanti asik, orang nulis itu asik, ide-ide Anda dibaca orang, dan dai yang dia orator itu dikenang oleh kaumnya di masa dia hidup. Tetapi dai yang nulis dia akan dikenang oleh kapanpun oleh umat yang sempat ketemu dengan bukunya. Nah, maka di sini taruhlah. Anda mungkin nggak sempat ngerti Zainuddin MZ ya. Karena Zainuddin MZ itu tahun 90-an itu ketika tenang. Anda lahir tahun 2000 sini. Ya, kan nggak pernah ngerti ingin mendengarkan Zainuddin MZ. Padahal Zainuddin MZ itu orator dai sejuta umat. Dimanapun dia penyerampah,
ribuan orang ingin mendengarkan. Tapi ketika beliau wafat, udah selesai. Tapi coba Hamka itu selain orator, beliau itu nulis. Bahkan ya, saking produktifnya, Hamka itu menyelesaikan tafsir 1 juz tahun itu hanya dalam 3 minggu. Kalau Anda baca tafsir Al-Azhar, itu selalu ada di depan, itu ada saya selesaikan di penjara Sukamiskin dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Itu ternyata ada yang 1 juz itu diselesaikan hanya 3 minggu. Luar biasa. Padahal masih pakai manual, cetak-cetok, ketik manual. Ya, itulah beliau. Dan dikenang, bukan hanya masa dikenang, tetapi itulah ilmun yutafa'u bih, kan gitu. Beliau sudah wafat, tetapi ilmunya terus dikaji oleh umat. Maka ya ini, ayo, saya sendiri masih belajar menulis. Jadi belajar artinya terus menulis dan menulis. Semoga dengan cara ini, insya Allah nanti ilmu Anda akan bermanfaat bagi masyarakat lebih luas. Jadi gadget, HP itu yo jangan membuat status sing bangsa sedih-sedih gitu aja. Sedih, makanan, ya. Jangan hanya buat satu, tapi buatlah tulisan, itu akan dibaca oleh orang. Dengan cara itu, insya Allah dakwah kita akan semakin lebar. Dan juga tadi bisa berdakwah mengkanter pikiran-pikiran sesat, pikiran-pikiran liberal yang mereka itu sangat-sangat kuat di medianya. Jadi begitu, saya kira bedah buku ini intinya tentang tadi. Ini tulisan lepas ya, tulisan lepas tentang liberalisasi, tentang membentuk keluarga sakinah, tentang bagaimana birokrasi pernikahan dan lain sebagainya. Tapi ya insya Allah renyah, tidak sulit-sulit amat. Kalau nggak percaya silakan baca bab apa saja. Ini ada 64 judul, itu tidak saling terkait. Nah, Anda baca yang manapun itu mandiri, artinya tidak terkait dengan bab lainnya. Maka insya Allah itu bisa untuk hiburan di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Mungkin demikian pengantar saya. Jadi menghalalkan zina sama dengan murtad. Kenapa tanda tanya? Ya, itu atas saran ahli hukum. Kenapa? Nanti kamu biar tidak dikriminalisasi katanya. Iya, ya saya konsultasi ini bahaya nggak? Karena kalau bahaya itu bisa dikriminalisasi. Makanya terus aja biar aman pakai tanda tanya. Ya oke, aku ikut orang ahli hukum gitu. Demikian ya, kalau ada nanti kita diskusi monggo, semoga nanti ada pencerahan dari tambah dari Anda semua. Monggo silakan Ustaz Azhar. Alhamdulillah, barusan sudah kita dengar prolog, ternyata baru mukaddimah dari sang penulis. Kita buka term diskusi dan tanya jawab. Kita buka untuk term pertama, 3 penanya dari putri 1, putra 2, atau dibalik, bisa putra 1, putri 2. Silakan yang mau bertanya, mumpung penulisnya ada di sini. 1, 2 putra. Tinggal putri, tinggal 1. Silakan putri. Tadi pengumuman ya, putri mungkin yang baru punya buku, yang belum punya buku bisa ngambil bukunya. Bukunya sangat renyah seperti gorengan. Oke, langsung dari putra dulu sambil menunggu putri. Kami persilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran diberi kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nama Tri Suryadi, mahasiswa semester 7. Ingin bertanya mungkin berkaitan dengan masalah tadi hukum pernikahan itu ya. Itu sebenarnya kalau secara hukum sendiri, jadi kalau mungkin kita pindah agama, kemudian realita di masyarakat itu kan banyak. Bahkan di tempat saya itu ada. Jadi yang laki ikut yang putri atau yang putri ikut yang putra. Artinya pindahnya agama dia
itu cuma sandiwara. Itu kalau secara hukum, kemudian dia tidak benar-benar tidak melaksanakan seperti apa yang tertera di hukum itu mungkin bisa ada nasihat dari Ustadz gimana kita mungkin agar hal-hal semacam ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, apalagi nanti berkaitan dengan masalah pemurtatan, karena di masyarakat itu kan banyak sekali itu menggunakan hukum. Itu kalau secara hukum itu jalurnya gimana gitu. Jadi mungkin kan, dan ini umum gitu loh. Saya di tempat saya pun ada. Jadi yang laki kemudian yang putri itu muslim, yang laki itu nikah, kemudian dia kan pas nikah itu ikut muslim karena memang dipermudah. Tapi dalam keseharian dia itu dia menggunakan macam ya kekuasaan karena dia pemimpin gitu loh. Ini gimana Ustaz? Mungkin itu yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup bagus. Yang kedua dari akhina Sa'ad Bashir. Betul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Kan tadi Ustadz menjelaskan bahwasanya kalau kita berzina menggunakan hawa nafsu itu sama dengan dosa besar, dan apabila menghalalkan zina itu sama dengan murtad. Nah, saya mau bertanya gini Tad, semisal kondisi contoh Tad, kita lagi berzina. Nah, di tengah-tengah berzina itu kita kan itu mungkin ada hawa nafsu Tad. Nah, terus di tengah-tengah itu kita sadar gitu Tad, bahwasanya kalau zina itu dosa gitu Tad. Nah, otomatis kan tanpa disengaja kan kita kan melanjutkan kayak ikuti hawa nafsu gitu kan. Kebanyakan kan pada ngelanjutin Tad. Tapi kita kan sadar gitu Tad, kalau zina itu dosa. Terus kita malah kebanyakan orang kan malah lanjut gitu loh Tad. Nah, ini pertanyaan saya, apakah orang yang kayak gitu dia tuh tahu bahwasanya dosa itu zina terus dia melanjutkan, apakah itu dia murtad apa enggak Tad? Syukran. Bagus, menarik pertanyaannya. Bisa langsung dijawab aja Ustaz, nggak usah ringkas lagi. Ya, bagus. Zina sadar. Enggak jadi Lah kan hadisnya Rasulullah jelas kan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan terjadi perzinahan, tidak akan berzina seorang pezina ketika hatinya ada iman. Jadi ketika tidak ada iman, itu artinya apa? Ya dia tidak percaya bahwa Allah itu ada, tidak percaya bahwa itu dosa, tidak percaya bahwa itu dicatat oleh malaikat, tidak percaya bahwa nanti ada akhirat yang menyiksa dia. Itu hilang semua itu imannya. Maka ketika proses perzinahan itu imannya lenyap. Ya ditaruh di tempat parkir. Ya begitu. Makanya di sini perzinahan itu tidak akan terjadi kalau orang ada iman. Nah, bagaimana kalau orang berzina terus dia mengatakan bahwa ini karena memang tidak dosa? Nah, itulah murtadan seperti argumentasi tadi, bahwa itu sesuai dengan syariah pakai teori milkul yamin. Dengan tadi teori milkul yamin itu teori yang itu jelas tidak benar. Karena apa? Ya milkul yamin, ya milkul yamin. Ibaratnya begini, syariah Islam itu kan sesuai dengan realitas. Kewajiban haji hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi orang yang bisa sampai ke Mekah. Ya, itu wajib. Nah, tahun 2020 tahun ini itu tidak ada haji bagi Indonesia. Karena apa? Tidak bisa sampai ke sana. Makanya tidak kena dosa semua. Para jamaah haji kita yang 221.000 tidak kena dosa karena memang tidak bisa ke sana. Jadi orang yang tidak mampu ke sana, ya udah nggak kena kewajiban. Terus waktu zakat, berikanlah, tunaikan, bayarkanlah zakat. Zakat itu ada nisab, ada haul. Ketika Anda tidak punya uang sampai nisab, seperti Anda sekarang ini, ya, maka tidak kena kewajiban zakat, ya karena memang
tidak punya harta sampai nisab sampai haul. Puasa juga begitu kan. Puasa itu wajib bagi orang yang mukim, terus dia itu sehat dan tidak sakit, tidak dalam keadaan safar, dia wajib. Tapi bagaimana? Walal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Nah, itu artinya apa? Hukum syariah itu terkait ketika dieksekusi, dilaksanakan itu terkait dengan kondisi real di lapangan kayak apa. Begitu. Dia sama. Milkul yamin itu awma malakat aymanuhum, mengumpuli budak perempuan itu sah. Lah kayak saya gak enek budak, ya wis ya rasa enek kan gitu. Bukan terus ditafsir. Oh, kalau nggak ada berarti yo ditafsir partner seksual. Nah, itulah yang menyesatkan begitu. Ya. Jadi kan hukum itu ayat atau teks Al-Qur'an dan hadis itu terus difaktualkan dengan kondisi keadaan gitu. Kondisi keadaannya kayak apa? Seperti sholat itu wajib. Kondisinya apa? Ketika kondisinya orang itu sehat, ya dia harus berdiri. Tapi ketika ketemu dengan orang yang sakit, boleh duduk. Ketemu lagi orang yang nggak bisa duduk, boleh berbaring, kan begitu. Ya sama tadi, milkul yamin itu budak. Ketika nggak ada budak, ya wes, ya udah. Apakah berarti ini Al-Quran hilang? Enggak. Ya ayatnya tetap begitu. Tapi memang tidak ada budak hari ini, sehingga tidak perlu tafsir ulang atau pemaknaan ulang tentang milkul yamin. Yang fatal itu kan tadi, karena milkul yamin budak perempuan sudah tidak ada, terus dimaknai partner seksual, sehingga ada istilah macam-macam. Ada nikah kontrak, ada nikah misar, nikah mut'ah, nikah macam-macam. Dia menyebut sahrul itu macam-macam. Nikah siar itu apa? Nikah siar itu gampangnya sampean dolan di Jakarta, ketemu orang, yo nikah, yo wes kumpul semalam wes bar. Wah yo liar no kayak begitu. Nah, itu yang tidak benar kan begitu. Jadi makanya orang berzina itu karena hatinya tidak ada iman. Terus yang kedua, yang tadi tentang nikah beda agama. Jadi sesuai dengan syariah, memang nikah beda agama itu tidak boleh. Walaupun ya Al-Quran itu memang ada ayat tentang laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab. Ya, tapi oleh beberapa ulama dan Majelis Ulama Indonesia itu mengharamkannya. Ya, mengharamkannya. Dan artinya apa? Artinya pernikahan beda agama itu di Indonesia memang tidak boleh, baik laki maupun perempuan sama saja tidak boleh. Lah bagaimana ketika mereka itu bisa nikah terus etok-etoknya masuk agama? Kita sebagai petugas itu ada kaidah nahnu nahkumu bidzawahir, kami menghukumi sesuai dengan zohirnya. Dohirnya apa? Dohirnya itu ya dia syahadat. Dohirnya dia itu punya KTP beragama Islam. Dohirnya dia punya kakak beragama Islam. Begitu. Lah masalah itu hatinya nggur etok-etok, hanya tipu-tipu. Kita tidak dihukumi untuk menghukum hati orang. Maka tetap ketika itu KTP sama-sama Muslim, ya udah dicatat pernikahannya. Jadi tidak sampai lagi tenanan apa ora. Masalah tenanan apa ora itu dinasehat. Dinasehat, tetap kita nasihati. Anda Islam itu bersyahadat ini baru masuk pintu rumahnya Islam. Setelah ini harus belajar, harus macam-macam itu. Nah, supaya apa? Supaya mantap. Karena kan dengan ilmu dia akan lebih mantap beragama. Tapi ya kita kan tidak tahu niat masing-masing orang. Itu yang kita tidak dituntut untuk menilai niat orang-orang itu. Yaudah, kalau memang dia bersyahadat, terus dia KTP Islam, kakak beragama Islam, ya udah bisa kita nikahkan. Itu. Jadi status hukumnya mungkin ini zina atau murtad gitu ya, kita tidak secara dohir ya Islam ya udah Islam. Iya. Karena memang kaidahnya begitu, nahnu nahkumu bidzawahir, kami menghukumi sesuai dengan zohirnya.
Masalah hati itu bukan urusan kita. Gitu. Ada yang lain monggo? Putri ada? Yang putri mau konsultasi nikah boleh. Ada. Baik, kita buka term yang kedua nih, term yang terakhir sebelum ditutup kajian ini. Kita buka lagi untuk putri 2 penanya, putra 1 penanya. Silahkan. Mic-nya bisa saya bawa ke sana nanti kalau ada yang bertanya. Ya, ada putri? Mutia Fiddin atau Mutiara? Putra, Ustaz Rosid? Oke. Dari putra ada 1. Ustaz Anis? Ustaz Anis 2. Mas Sarzanuddin? Mas Yoga? Ini biasa rajin-rajin. Putri? Bener loh, saya tutup loh, ini gak ketemu lagi penulisnya loh. Rumahnya jauh-jauh loh. Ayo? Ada? Oke, dari Ustaz Rosid dulu, betul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dr. Nur Salim Yun Sewu kalau saya panggil Mas, karena di pondok dulu hampir seangkatan, bahkan adik kelas saya gitu. Tapi jangan coba-coba mahasiswinya panggil Mas ya nanti. Begini, tadi disebutkan, ya ini saya sedikit intermezzo saja. Kalau ingin nikah gratis sama saya, ini tolong tafsirnya gimana ini? Nikah sama saya atau nikah saya penghulunya? Gitu. Tadi bahasanya gitu ya, yang kita dengar. Ya itu pertama ya. Yang kedua begini, tentang milkul yamin, bahwa pada saat sekarang ini kita anggap gitu ya, kita anggap saja tidak ada gitu. Baru kita asumsi umumnya memang tidak ada. Ketidakadaan itu karena memang secara faktual tidak ada, atau karena kita belum mendeskripsikan atau membuat kriteria tentang budak itu bagaimana, sehingga orang akan menyebutkan bahwa ini jenis perbudakan, ini ya, ini tidak, ini ya, ini tidak gitu. Karena kita memang agak terlalu jauh kalau nanti bicara tentang nasikh mansukh gitu ya dalam ayat-ayat itu. Saya merasa bahwa praktek-praktek seperti itu secara tersembunyi di belahan bumi yang kita mungkin susah mendeteksi, barangkali saja ada gitu. Maka yang kita perlukan itu adalah pendefinisian apa itu budak dan bagaimana praktek perbudakan itu, sehingga nanti kita akan bisa menjustifikasi ini ada atau tidak gitu. Pertama itu, ini kedua ya. Yang ketiga, yang terakhir, tadi disebutkan juga oleh Mas Dr. Nur Salim bahwa tentang bahasa kesimpulan umumnya itu kan, kalau kita menyebutkan zina murtad atau tidak itu kan nanti kalau pada praktek tertentu sampai ini kan yang kita hampir kita simpulkan bahwa yang namanya ini keluar dari Islam itu kan ketika mengubah hukum kan gitu ya, mengubah hukum, bukan mempraktekkan tentang kemaksiatan atau ketidaktaatan. Jadi mengubah hukum itulah yang menyebabkan kita menjadi bukan kita lah insya Allah ya, orang bisa menjadi keluar dari Islam. Nah, ini kita akan membuat semacam pendekatan hukum gitu ya. Ketika kita melakukan pendekatan hukum, sepertinya kita merasa seperti kalah satu langkah ketika dianggap sebagai semacam kampanye tentang dakwah. Orang Islam ini bahasanya Gus Bahak itu ya, orang Nasrani dalam bahasanya Gus Bahak itu, mereka orang itu asal percaya saja sama Yesus,
apapun perbuatannya, sekedar percaya Anda masuk surga gitu. Percaya aja lah, ucapkan Anda percaya sama Yesus gitu. Anda masuk surga gitu. Nah kita ketika sudah syahadat dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang seterusnya dilakukan, ini menyebabkan keluar dari Islam gitu. Kita tidak memungkiri fakta hukum seperti itu, hukum akidah kita, hukum syariah kita. Cuma bagaimana kita melakukan sebuah pendekatan dakwah kita kepada masyarakat ketika sekarang ini yang namanya takfir itu adalah sesuatu yang jadi momok dan semacam menjadi senjata bagi lawan, bagi non-muslim untuk menyerang kita yang dikit-dikit serba takfir, dikit-dikit serba takfir. Sekali lagi ini bukan mempersoalkan tentang takdirnya, tetapi bagaimana kita melakukan sebuah pendekatan non hukum sehingga dakwah kita menjadi lebih smooth, lebih mudah diterima secara psikologis oleh masyarakat. Gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz Anis. Ini saya mau bertanya kepada Dr. Salim nih, kakak kelas saya nih. Ya, jadi pertanyaan saya gini, tadi Mas Doktor tadi telah mengupas tentang milkul yamin, dan itu tadi dicontohkan termasuk Maria Al-Qibtiyah merupakan hadiah dari Muqawqis Mesir ya. Ya itu hasil daripada hadiah itu kan tentunya dinikmati kan mungkin. Setelah dinikmati ada hasilnya kan, gitu. Apakah sama budak yang pemberian dengan budak hasil rampasan perang? Karena nanti di situ juga ada pembagian kan di dalam rampasan perang. Mohon penjelasannya dan pencerahannya. Syukron. Pertanyaannya abot-abot Ustaz. Iya. Kelas dosen dengan kelas mahasiswa. Ya, ini Ustaz Anis dan sekaligus Ustaz Rosid terkait tentang perbudakan, jadi tentang hukum perbudakan. Jadi bahwa fakta bahwa sekarang tidak ada perbudakan. Nah, tapi prakteknya mungkin ada istilah kan diperbudak atau bahkan orang diperbudak, itu kan sering. Jadi kapan toh itu disebut budak? Ketika seseorang, budak itu kan sebenarnya secara fisik itu manusia, tetapi secara legal hukum itu seperti kambing. Ya, dia bisa dihadiahkan, bisa dijual, bisa dihibahkan, bisa, ya itu secara status hukumnya seperti benda, tetapi dia manusia. Nah, tapi dia manusia. Maka Ustaz Rosid begini, lah kalau faktanya ada orang perbudakan, hari ini sudah disepakati konsensus internasional memang tidak lagi ada perbudakan, maka tidak boleh orang menjual manusia. Meskipun ada beberapa bentuk terselubung yang terkenal istilah trafficking itu ya, trafficking. Jadi para gadis-gadis dijebak kerja di luar negeri, tapi ternyata dijual. Tetapi itu kan bukan perbudakan dalam arti hukum, tetapi itu kriminalitas. Ya. Kalau perbudakan secara hukum itu legal. Maka secara hukum perbudakan itu tidak ada, karena memang ketika orang mempraktekkan perbudakan itu dia melanggar hukum internasional. Jadi trafficking itu melanggar hukum internasional, maka dia dikejar oleh hukum di negara manapun karena memang tidak boleh itu. Meskipun prakteknya ada tadi model-model trafficking itu kan banyak kasus-kasus trafficking. Jadi penjualan gadis-gadis yang dia itu diiming-imingi kerja di luar negeri, tapi ternyata dijual kepada cukong-cukong, terus diperkerjakan secara paksa di panti pijat atau di mana-mana yang mereka itu mungkin secara kerjanya seperti budak,
Tapi status hukumnya tetap dia itu bukan budak, karena memang ketika itu diketahui oleh negara dia akan ditangkap, karena memang itu bukan perbudakan. Hari ini tidak ada perbudakan di negara manapun. Akan ada masalah hukum ketika orang itu memperbudak orang gitu. Jadi gitu. Lah nyambung dengan Ustadz Anis. Jadi apakah beda antara budak hasil rampasan perang, budak hasil hadiah, budak hasil pembelian, ya? Karena saudara sekalian, Rasulullah itu juga punya budak yang itu hadiah dari Khadijah. Siapa? Hah? Jadi bukan istri Rasulullah, ya. Khadijah itu istri Rasulullah. Khadijah saat itu beli seorang budak namanya Zaid bin Harisah. Itu kan pernah. Jadi Zaid itu hasil rampasan perampok di Yaman, ya. Terus dijual di pasar budak, dibeli oleh Khadijah. Oleh Khadijah dihadiahkan kepada suaminya, yaitu Rasulullah. Nah, kemudian ketika bapaknya itu bingung, bapaknya Zaid itu kan mencari-cari anaknya, karena masih kecil itu. Dicari-cari ternyata ketemu, ini dibawa oleh sekarang ikut keluarga Rasulullah. Maka ditembung itu. Ya wahai Muhammad, engkau adalah manusia mulia, itu anakku, sekarang kembalikan kepada aku, karena itu anak saya yang dicuri oleh para penjahat, kemudian dijual di pasar budak dan dibeli oleh istri Anda. Nah, saat itu Zaid itu sudah dinasabkan kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad, ya, Zaid bin Muhammad. Saat itu Rasulullah manggil, hai Zaid, kamu keluar sini. Nah, ini ada bapakmu. Benar, bapak saya. Iya, itu bapak saya. Terus perjanjian kepada bapaknya gini, Pak Harisah, kalau anak ini nanti pengen ikut Anda, silahkan bawa pulang, nggak usah ditebus, karena memang itu anakmu. Tapi kalau anak ini milih ikut saya, ya silahkan dia ikut saya. Akhirnya itu Zaid dipanggil, masih kecil itu. Ayo Zaid, kamu mau ikut pulang bapak atau tetap ikut saya? Apa jawabnya? Dia bukan jawab bagaimana saya akan mencari orang yang sudah sangat mulia, lebih mulia dari Anda. Akhirnya apa? Akhirnya Zaid tetap ikut Rasulullah. Jadi Zaid itu budak hasil rampasan, bukan rampasan perang, tapi hasil penjaraan. Jadi ini perampok, jarah ke masyarakat, anak-anak dibawa terus dijual di pasar budak. Nah, bagaimana? Ya itu ada, budak itu memang ada 3 macam cara. Ada orang dari jual beli, ada orang dari hadiah, ada orang dari rampasan perang. Itu. Nah, kasus Maria itu hasil hadiah dari Mukaukis tadi, yang penguasa Mesir, karena menghormati. Dan saat itu perbudakan memang dunia internasional itu masih perbudakan. Bahkan konon manusia yang merdeka dengan budak itu lebih banyak budaknya. Dan Islam itu hakikatnya adalah anti perbudakan, tetapi tidak secara radikal, revolusioner untuk menghilangkan semua budak. Karena apa? Itu bisa menjadi chaos. Karena manusia itu lebih banyak budak. Nanti kalau semua harus merdeka, itu jadi berbahaya. Siapa yang nanti akan mengembalakan kambing? Siapa yang akan memetik kurma? Siapa yang akan mengerjakan pekerjaan itu? Jadi masalah besar. Maka hakikatnya Islam itu anti perbudakan, tetapi secara gradual. Maka ada banyak hukuman itu yang hukumannya apa? Takzirnya memerdekakan budak. Seperti orang yang menzihar istrinya, anti alaya kadzuhri ummi, kamu seperti ibuku. Maka ketika orang mau tobat karena itu harus dengan memerdekakan budak. Terus orang yang berhubungan dengan suami istri di siang bulan Ramadan, maka dia memerdekakan budak. Terus ada juga ayat fakku raqabah, ya, bebaskan budak, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi anjuran untuk membebaskan budak. Ada perbudakan, tetapi Islam
intinya sebenarnya anti perbudakan, cuma dibebaskan secara gradual. Dan begitulah, makanya ada istilah tadi, ada ummu walad. Istilah ummu walad itu tadi otomatis merdeka ketika tuannya mati. Nah, karena apa? Itu dalam rangka membebaskan manusia. Maka banyak budak yang masuk Islam itu karena memang sangat menarik Islam ini. Jadi Bilal bin Rabah itu sangat suka. Karena apa? Ya dia dibebaskan menjadi manusia sebenarnya karena dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan bahkan ada sebuah disertasi tentang perawi para budak. Ya. Jadi para budak tapi menjadi perawi hadis. Itu menarik itu. Ternyata para budak ini dia itu belajar agama, terus dia menekuninya dan menjadi orang-orang hebat, menjadi para perawi hadis. Ini banyak. Ya, jadi begitulah kira-kira tentang perbudakan. Terus dari Mas Rosid tentang paham takfiri. Ya. Jadi gini, satu sisi judul ini adalah apa ya? Ini kok judulnya radikal, gampang ngafir ke orang. Ya kan gitu. Ini gampang ngafir ke orang. Jadi begini, judul ini tentu tidak turun dari langit. Ya. Saat itu kan ya ketika viral luar biasa, orang hanya memaki-maki, maka saya menulis sesuatu yang memang ya apa ya gregetan jane ya, tulisan tentang menghalalkan zina orang itu gregetan. Tapi karena memang ya kalau sisi dakwah sebenarnya memang kita tidak baik untuk gampang mengkafirkan orang. Ya. Karena apa? Takfiri itu tidak semudah dikira orang. Mengkafirkan orang itu tidak gampang. Makanya di sini yang sangat-sangat jelas tadi ada 8 indikator orang murtad yang oleh Said Sabiq ditulis dalam Fiqhus Sunnah. Nah, memang itu jelas banget dicontohkan menghalalkan zina itu. Jadi Said Sabiq kemudian Fiqhul Islam wa Adillatuhu kata karya Wahbah Zuhaili itu juga mencontohkan menghalalkan sesuatu yang secara mafhum diharamkan oleh Allah, itu contohnya ya zina itu. Maka saya terus kemudian terinspirasi tulisan itu. Tapi secara umum gampang mengkafirkan orang lain di sisi dakwah itu tidak baik. Ya, karena itu akan terjadi benturan, gampang benturan. Ya. Apalagi beda sidik, beda politik terus kafir, terus halal darai, wah itu berbahaya, tidak baik. Maka di sini judul ini adalah tadi karena ya satu sisi gregetan tadi dengan itu, sisi lain ternyata para ulama itu ketika menyebutkan contoh menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah itu ternyata itu tadi zina, homer, kayak gitu. Hampir semuanya zina itu masuk gitu. Mungkin begitu. Lah terus tadi isu hanya apa ya aneh guyonan kayak ingin nikah gratis dengan saya. Ya, jadi orang nikah itu sekarang itu gampang ya. Gampang, tidak harus bayar. Kalau Anda nikah di kantor urusan agama itu tanpa sepeser pun tidak bayar. Bahkan nanti dapat hadiah. Paling enggak hadiah doa. Iya akan didoakan oleh Pak Penghulu. Makanya nikah itu gampang sekarang. Ya, gampang. Ya, gampang, tidak harus punya duit banyak. Apalagi musim pandemik seperti ini, mau pesta-pesta juga ya dilarang ya. Karena mengumpulkan orang, ya udah. Ya, nikah di kantor cukup bawa walinya, bapak ibunya, mungkin beberapa teman. Ya udah, itu nikah tanpa bayar, gratis. Hari itu juga langsung dapat bukunya nikahnya. Ya, begitu. Dimanapun, tidak harus di kantor saya. Ya. Tapi kalau mau di kantor saya juga nggak apa-apa, karena kantor urusan agama itu unik, bisa melayani manusia seluruh dunia. Ya. Itu uniknya. Orang Amerika bisa nikah di tempat saya, orang Australia bisa nikah dimanapun di KUA di Indonesia ini. Makanya tadi orang Taiwan, orang Hong Kong itu nikah di kantor-kantor itu, karena memang melayani seluruh dunia. Main elok itu.
Kalau catatan sipil ya hanya melayani orang kabupaten itu, tapi kalau KUA itu melayani manusia seluruh dunia. Tentu dengan prosedur beda-beda. Orang luar negeri harus ada izin dari kedutaan dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan saya ya tadi, latihanlah menulis. Ya, tulislah apa yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan. Jadi status kita dalam Facebook, dalam apa, ojo nggur masalah panganan, ojo nggur masalah dulan-dulan, tetapi ya tentang tulisan Anda. Monggo. Yang bawa pulpen siapa? Biar dipoto, ditandatanganin yang sudah pesan bukunya tadi. Bisa dikumpulkan, nanti ditandatanganin dan foto. Baik, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah acara dunia acara sudah kita lalui. Kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.